Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Untuk kali ini saya akan unboxing beberapa sarung. Mohon maaf pemirsa, bukan unboxing. Untuk kali ini saya akan curhat pemirsa ya. Ini ada sarung dikembalikan. Ya, ditukar gak cocok warna ya, warnanya bukan rusak tapi gak cocok warna. Ada dua. Kemudian ini katanya ada yang rusak, tapi ini bisa dikembalikan ke full, hampir full. mana? Kalau tulisannya full itu full. Ini full, hampir full. Itu hampir full yang Ini original ya. Baik, apa lagi ya? Tapi sebelum saya, ini ada mukaddimah mungkin sebentar pemirsa. Ada sebuah ungkapan dari ulama begini pemirsa. Al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan cara belajar, wal barakatuh bil khidmah, dan barokah itu bisa didapat dengan berkhidmah, wal manfaatuh bit ta'at, dan manfaat itu bisa diterima didapat dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya begini mirsa, bahwa orang mencari ilmu itu mudah, gampang cari ilmu itu mirsa, hanya dengan belajar itu toh. Yang sulit itu mengamalkannya itu mirsa ya. Al ilmu bita'allum, hanya tinggal belajar. Oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan innama yakhshallahu min ibadihi al ulama. Yakhshallah apa yakhshallahu pemirsa? Di dalam Al-Quran yang intinya begini pemirsa, bahwasanya yang hanya takut kepada Allah itu, orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah hanya ulama. Hanya orang-orang yang punya ilmu yang mengamalkan itu pemirsa. Bahwasanya innamal al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan cara belajar itu sangat mudah, dan ilmu itu ada dua, ada ilmu nafi dan ilmu ghairun nafi, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang tujuannya itu adalah memang tujuannya untuk memperdalam ilmu syariat dan mengamalkan ilmu syariat, atau bahasa lainnya lillahi kalimatillah. Sedangkan ilmu yang tidak manfaat itu menurut saya, menurut ulama itu ilmu yang tujuan daripada yang mencari ilmu itu adalah tidak sesuai, yakni beda dengan tujuan syariat. Kalau syariat suruh ke timur, dia itu ke barat. Nah, ini enggak manfaat contohnya misal. Contoh, dia tahu haram tapi enggak ngamalkan. Minum minuman keras haram, dia paham ilmunya tapi enggak diamalkan, tetap minum khamar. Ini adalah ilmu yang tidak manfaat. Kemudian yang kedua adalah bahwa barokah itu bisa didapat dengan berkhidmah. Khidmah itu mengabdi kepada guru, kepada kiai, kepada sahibil ilmi, orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Oleh karena itu santri-santri dulu itu menurut saya enggak seperti santri-santri, bukan santri siswi sekarang. Barokah itu kan hanya ada, ya mohon maaf bukan hanya, kebanyakan berada di pondok pesantren itu menurut saya, dan sekolah-sekolah diniyah itu menurut saya. Sedangkan mohon maaf sekolah-sekolah yang berbasis negeri itu, ini barokah ini jarang, mohon maaf ya, bukan jarang, mungkin ya jarang lah dijelaskan di mereka. Padahal memang ulama-ulama dulu itu belajarnya sebentar tapi khidmahnya yang banyak. Oleh karena itu walaupun sedikit, barokahnya banyak yang dipelajari oleh mereka. Contoh dulu itu enggak ada kurikulum 13, enggak ada full day, tapi banyak terbukti orang-orang dulu itu walaupun ngajinya hanya baca kitab langgaran itu bisa, banyak yang mohon maaf ya ilmunya barokah karena mereka berkhidmah. Kemudian yang ketiga bisa adalah bahwa manfaat itu bisa didapat dengan cara taat. Taat itu taat aturan. Ya, ini kalau menurut ilmunya suruh ke barat, ya ikut ke barat. Itu manfaat nanti menurut saya. Baik manfaat dunia maupun akhirat. Mungkin itu saja menurut saya mukaddimah pada kali ini. Dan untuk kali ini saya akan curhat pemirsa ya. Curhatnya begini. Mohon maaf, ini kemarin ada pembeli dari Malaysia. Ya ini
Tidak tahu siapa namanya, nggak saya sebutkan namanya. Saya ngirim sarung langsung dari pabrik ya, dari penontonnya langsung email saya. Saya minta full sutra. Full sutra dia itu minta 2 warna merah sama warna apa lupa saya, istri saya yang paham. Kemudian barangnya saya kirim, barangnya nyampe ke Malaysia pemirsa, ternyata barangnya itu menurut saya bukan sarung yang full sutra, tapi sarung yang hampir full sutra pemirsa. Karena ketika saya mendalami, ya alhamdulillah ya, setelah saya jualan sarung ini, mendalami ke tukang tenun ini pemirsa ya, bahwa yang original yang penenun itu ada yang sutra 50, ada mistress sutra 50, hampir full sutra, dan full sutra. Ini yang penenun. Kemudian dari itu saya, dari ketika barangnya nyampe ke Malaysia ini, mohon maaf ya, beri maaf, karena memang kami langsung kirim gudang, dan kami biasanya bilang kalau minta divideokan kami tak videokan ya, mungkin karena istri saya kurang konfirmasi ke saya ya, dia langsung kirim dari pabrik, bukan dari penonton langsung. Ternyata barangnya yang dikirim seperti ini pada saya. Ini bahasanya semi full sutra, hampir full sutra, bukan full sutra ya. Mohon maaf saya, bukan, ini banyak orang yang mungkin bukan full sutra dibilang full sutra, penjual seperti itu ada saya. Ya mohon maaf kepada semuanya penjual. Memang kita sama-sama penjual ya. Jujur lah ya, bahasa lainnya jujur. Kemudian barangnya nyampe ke Malaysia pemirsa, kemudian orangnya komplain kepada istri saya, "Gimana Ustadz, ini kok katanya full sutra, kok gini kainnya, kok agak kasar, kalau mengkilap Ustadz, gimana?" Pokoknya bahasanya marah-marah pemirsa ya. Akhirnya saya nggak tega istri saya ambil HP-nya, kemudian saya menggunakan suara, saya tanyakan gimana, kemudian saya komplain kepada penenunnya. Saya bilang, saya tukaran pemirsa, mohon maaf, saya tukaran dengan tukang tenunnya ya. Sampai malam saya itu pemirsa ya, sampai kepikiran terus saya kalau sudah mendengar konsumen pembeli pemirsa ya, ini Malaysia apalagi jauh, mendengarkan komplainan yang nggak enak itu kepikiran pemirsa, sulit tidur. Sampai malam saya tidur, ya Allah, saya ini dibilang ustadz kok seakan-akan bohong, mohon bahasa ya, mungkin ya kesalahan dari kami pemirsa ya. Akhirnya pada waktu itu kami mohon maaf, bahasanya tukaran pemirsa dengan tukang tenunnya itu ya. Bahasanya tukang tenun saya itu, sampean itu mohon maaf bahasanya, sampean itu kalau jualan jujur, kalau bukan full sutra jangan bilang full sutra. Akhirnya dia bilang gini pemirsa ya, jujur gimana Ustaz? Sampean kirim itu saya tahu videonya bukan full sutra, tapi 50 semi full sutra, hampir full sutra, tapi bukan full sutra. Saya itu punya barangnya. Sampean kalau nggak percaya ke sini Ustaz, bilang gitu bahasanya. Ini barangnya baru datang, banyak sekali bahasanya gitu. Pokoknya panjang lebar pemirsa ya, tapi kalau saya layani memuncak amarah saya pemirsa ya. Memuncak bahasanya ya, tambah nggak tidur nanti saya sampai malam itu pemirsa ya, melayani orang ini, melayani penonton ini bersama ya, membahas ya konsumen saya yang komplain itu misalnya. Kemudian ya saya nggak jawab lagi saya, pokoknya bahasanya itu ya, dia itu nggak terima kalau dibilang bukan full sutra. Akhirnya dia bilang semuanya, bilang intinya begini misalnya, dia itu bilang ya, penonton ini bilang semuanya yang penonton bukan full sutra, yang bilang full sutra tukang tenun itu semuanya sama, aslinya bukan full sutra katanya. Kok beda bahasa lagi menurut saya. Ini kok tambah menjauh ini ya. Ya. Beda dengan yang original. Memang yang original itu memang ringan gitu bahasanya. Yang penonton itu nggak ada yang full sutra seperti original gitu. Nah, padahal dia itu bilang saya itu punya karyawannya original.
Padahal saya sudah tahu karyawannya original itu saya di Gresik itu. Sudah tahu, tapi saya nggak buka panjang ya, intinya biar nggak memperpanjang masalah itu saya dengan tukang tenun ini. Dia itu bilang gini, semuanya tukang tenun itu nggak ada yang full sutra seperti original. Nah, bilangnya gitu. Padahal saya mendapatkan yang penenun itu yang full sutra itu menurut saya ya, nanti kita videokan, kita lihat dari segi timbangan mungkin saya. Timbangannya bagaimana kalau ditimbang, karena memang bagaimana saya sulit membedakan saya. Kalau timbangannya sama, nanti sudah siapkan dengan timbangannya sama saya timbangannya berapa ini sesama full sutra ori dengan bukan ori. Karena saya nemukan teman saya sendiri yang jualan itu yang full sutra, tapi sayangnya banyak yang kain yang mohon maaf ya lebih ya, sampai kemarin itu sempat kami ngambil berapa 5, ada yang rusak saya kembalikan. Akhirnya dia komplain, kenapa yang nggak laku kok mohon maaf saya bilang, sebelum saya bedakan dengan pembeli yang lain, maksudnya dengan apa bahasanya saya, penjual yang lain. Saya bilang ke istri saya itu, bilang dek ke ini penenun ini, agen ini ya, bilang kalau ngirim ke sini tolong kualitasnya jangan bedakan dengan penjual-penjual yang lain, karena di toko kami ada returnya, ada pengembaliannya, ada penukarannya kalau tidak sesuai. Akhirnya saya bilang, telepon orangnya, kembalikan ya, beli 5 ada cacatnya 2 apa 1 lupa, saya sudah agak lama sih, semingguan lupa saya. Akhirnya dikembalikan, ketika dikembalikan retur, bukan dikembalikan ditukar, dia bilang gini saya, yang nggak laku dikembalikan. Saya bilang bukan yang nggak laku, yang rusak saya kembalikan, bukan nggak laku. Oleh karena itu kami beli lagi sekarang ini ke teman saya ini, tapi dengan syarat usahakan ya MST saya 10 insya Allah. Nanti besok yang datangnya ya saya bilang kalau nggak sesuai, ada rusaknya, tetap kami kembalikan gitu. Ada kain lebihnya kami kembalikan, karena kami bahasanya ya, jualannya kan kami berusaha jujur ya, kualitas juga bagus ya. Ya begitulah penjualan misalnya, walaupun kita banyak ngirim, nggak semuanya diterima semua, karena memang ya seperti ini ya, barang seperti ini kan memang ini bukan nggak cocok, tapi minta tukar dengan warna lain ya nggak apa-apa lah kalau minta tukar. Kalau seperti ini memang agak rusak, ada lagi pemirsa saya yang minta ditukar, memang nggak cocok warna pemirsa saya ya, sesuai dengan yang ada di foto, tapi ketika barangnya nyampe berubah pikiran, katanya pengen warna yang lain. Itu sudah biasa, nggak apa-apa kalau di toko kami, nggak apa-apa. Yang penting syaratnya ya lipatannya usahakan kembali lagi seperti semula gitu pemirsa. Itu pemirsa ya, sebagai mungkin ini curhatan kami di dalam penjualan sarung ya, seperti itu pemirsa. Walaupun kami ngirim banyak tiap hari ya alhamdulillah yang menerima, yang yang memuji dengan ucapan alhamdulillah Ustaz, sarungnya nyampe bagus, insya Allah kami beli lagi. Itu banyak pemirsa saya ya. Tapi ketika mendengar orang yang ini komplain, ini barangnya kok ini, aduh, kepikiran misalnya, ada yang barangnya nyampe nya lama, tambah kepikiran misalnya, sampai kami usaha tak cari nomor ekspedisinya, JNT-nya, posnya, tak telepon sampai ke pusatnya saya. Karena kasihan, sama dengan saya beli apa itu misalnya online, contoh beli lewat Shopee itu, barangnya lama nyampe nya, kepikiran pengen cepat nyampe kalau beli online itu. Akhirnya saya juga kepikiran kalau pembeli lama nyampe ya, barangnya tertunda itu, kepikiran tak cari nomor teleponnya, JNT-nya kalau saya bisa, biar sama-sama enak ya. Baik pemirsa saya, untuk kali ini mungkin saya untuk menjelaskan yang pertama ya, ada tiga video sekarang ini pemirsa, walaupun nggak diupload langsung sekarang. Yang pertama saya akan membandingkan pemirsa saya, sarung yang ini penenun full sutra ini full sama hampir full ya. Ini yang kemarin saya bilang tadi sebelumnya, ini yang dikomplain sama orang Malaysia, ini bukan full, dibilang full sutra, bahasanya begitu pemirsa saya. Nah ini bilang bukan full, tapi saya kirim dari gudang katanya full sutra, barangnya nyampe ternyata
berat katanya. Ya seperti ini, mengkilap, sangat mengkilap pemirsa ya. Sedangkan ini full. Ya, ini yang full pemirsa ya. Ini yang full. Bagaimana kalau ini yang original, ini bukan ori. Bagaimana nanti perbandingannya ini ya? Kalau ditimbang apakah sama? Berarti kalau ini timbangannya sama dan kualitasnya sama, penonon yang bilang semua penonon itu nggak mungkin sama dengan full sutranya original. Kalau full sutranya original memang full sutra. Kalau yang bukan original, yang penonon itu nggak ada yang seperti full sutra. Bilangnya gitu. Benar apa enggak menurut saya? Mari kita saksikan bersama. Oleh karena itu, mana ya? Kita apa ini? Pause apa gimana di sampean kok ditinggal di? Pause ini pindah. Berhenti aja dulu, nanti tak gabung. Wis. Baik pemirsa ya. Pause tunggu dulu. Ini pemirsa, tunggu, dekatkan aja dulu, dekatkan lah. Terus. Nah, ini pemirsa, kita lihat yang perbedaannya. Ya, baik pemirsa, kita lanjut. Ini saya akan menjelaskan perbandingan yang sempat kemarin ada komplainan itu pemirsa, dia itu nggak terima dari tukang tenunnya. Ya, kita lihat, hidupkan. Nah, ini pemirsa, kita menggunakan cahaya ya, Ini kalau dari segi bersinar ya, mengkilapnya ini sama-sama mengkilap pemirsa ya. Ini yang bahasanya ini hampir full ya, hampir full bukan full, hampir full. Nah, saya mengkilap juga ini pemirsa. Nah, ini sama pemirsa, sama-sama mengkilapnya. Ini full, nah, sama-sama full, tapi ini sama-sama penenun pemirsa ya. Ini nanti banyak seperti ini pemirsa ya, yang penenun ini nanti insya Allah akan datang sekarang nanti apa besok, wallah alam bisawab ya, yang full sutra seperti ini penenun. Tunggu aja pemirsa ya. Ini pemirsa ya, dari dilihat daripada timbangan. Nah, ini yang original, yang full sutra penenun pemirsa. Nah, kita lihat berapa. Nah, ini 214 apa on apa gimana di kalau ini 214 on tadi? Iya. On pemirsa ya. Gram dah. Iya. 213 atau 213 gram pemirsa ya. Ini yang full sutra ya, yang full sutra penenun. Yang full sutra penenun seperti ini pemirsa ya. Ini memang full sutra penenun. Yang kemarin ya saya sempat tukaran itu, katanya full sutra yang penenun itu nggak ada yang full sutra seperti original. Ya kita nanti perbandingkan ya. Kalau kainnya menurut saya ya, saya pribadi ya penjual lama, menurut saya ada yang sama, tapi memang mungkin dicuciannya itu lebih bagusan yang original bahasanya gitu misalnya. Sedangkan yang ini hampir full sutra, berat timbangannya, yuk kita lihat bersama ya. Nah, ini beda pemirsa ya. Ini 249. Beda misalnya. Tadi 213, sekarang gram, sekarang 249. Nah, ini sudah jelas pemirsa ya. Penenun sama-sama penenun yang full sutra dengan hampir full sutra. Yang kemarin saya minta full sutra, ternyata ke Malaysia dari gudangnya, dari agennya itu dikirim yang seperti ini. Memang mengkilap seperti full sutra memang, tapi enggak full sutra. Ya itu pemirsa, ini sebagai apa ya, mungkin biar antum sama-sama paham lah. Nah, itu. Kemudian setelah ini pemirsa ya, karena ini videonya agak lama, saya akan lanjutkan video selanjutnya. Sekarang kita akan memperbandingkan sama-sama full sutra penenun dengan full sutra original. Ini full sutra original ya. Tapi kita tutup aja dulu pemirsa, kita lanjut ke buat video yang lain karena waktunya lama. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.